Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zamzami dari Prodi PJKR NIM 1902-003. Di sini saya sudah berada di MTS Sejahtera Bersama di tepatnya di Kecamatan Ambasamo. Baik, langsung saja kita masuk untuk menemui guru BK-nya. Baik, di sini sudah ada guru BK dari MTS Sejahtera Bersama dengan Ibu Aslamiyah. Dengan Ibu Aslamiyah. Baik Bu, di sini saya ingin bertanya masalah guru BK. Sudah berapa lama sih Ibu menjadi seorang guru BK? Kira-kira 5 atau 6 tahun lah. 5 atau 6 tahun. Tepatnya saya SK-nya lupa pula ya tanggalnya gitu. Jadi 5 atau 6 tahun gitu lah, 5 sampai 6 tahun. Terus tugas guru BK-nya apa aja Bu? Tugasnya banyak sekali sebenarnya ya. Mulai dari mungkin siswa yang bermasalah, ya mungkin dari kedatangan sampai kepulangan itu biasanya banyak siswa yang bermasalah. Apalagi kalau MTS Sejahtera Bersama itu siswanya itu terbagi dua, ada yang dari Tran itu mayoritas Jawa, dan ada yang dari Oka atau kampung itu mayoritas orang Melayu gitu. Biasanya tingkah lakunya itu sangat berbeda jauh gitu kan. Jadi kita harus pandai memilah memang permasalahan yang ada dalam siswa, karena di lingkungan sekolah itu kita tidak mudah untuk mendidik anak sebanyak itu kan. Jadi ya banyaklah menyelesaikan masalah anak mulai dari kedatangan sampai pulang gitu. Memang harus butuh kesabaran. Iya, kesabaran ekstra. BK itu sendiri kepanjangannya apa Bu? Kalau udah nggak salah bimbingan konseling ya kepada anak gitu. Terus ada nggak apa-apa saja yang Ibu suka dari BK dan ada nggak suka dan dukanya gitu? Iya, yang saya suka itu ya ada, yang tidak suka jelas banyak gitu ya. Yang kita suka biasanya kalau kita menyelesaikan suatu masalah dengan anak itu, terus anak patuh dan mengikuti apa yang kita sampaikan, itu kayaknya ada kesenangan tersendiri di hati saya gitu kan. Tapi ketika kita tidak berhasil, ya sebenarnya kita tidak putus asa. Saya tidak putus asa untuk menyelesaikannya. Tetap kita harus membimbing terus seperti itu. Dukanya jelas banyak, karena kadang orang tua sebagian ada yang tidak terima. Ketika kita panggil orang tua otomatis melalui surat gitu. Ada yang memang menghargai datang dan ada yang tidak. Malah kadang datang tuh marah-marah seperti itu. Kadang kita menghadapi orang tua, menghadapi anaknya gitu kan. Jadi ya luar biasa lah memang pengalaman yang sudah gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan kalau saya pribadi, saya selalu istiqomah memang membimbing anak-anak tersebut. Jadi alhamdulillah ya ada sih yang tidak berhasil gitu ya, karena niat baik kita belum tentu diterima orang lain dengan baik gitu. Ya mungkin teman-teman, bahwasanya guru BK ini bukan saja seorang guru yang hanya menyelesaikan masalah. Nah, banyak yang dari kita ketahui, saya juga pernah memikir bahwasanya guru BK itu cuma guru yang ditempatkan untuk mengatasi masalah. Rupanya bukan, banyak lagi tugas untuk guru-guru BK kepada siswa tersebut. Salah satunya tugas dari selain untuk mengatasi masalah tuh guru BK tuh terlibat dari apa aja Bu? Selain kita di BK ini bukan siswa bermasalah aja yang dibimbing gitu kan. Jadi yang tidak bermasalah itu juga kita bimbing, akan pengarahan minat bakat. Karena di sekolah kami ekskul itu kan banyak ya. Ada pramuka, ada seni baca Quran, ada poli, ada dan lain sebagainya. Ada bela diri seperti itu. Jadi kita memanggil. Jadi kalau saya punya catatan per kelas itu apalagi di awal ajaran baru itu kita harus pandai siswa yang ini kita masukkan ke sini, siswa yang ini kita arahkan. Jadi tidak mereka semaunya aja gitu kan. Jadi bimbingan yang artinya kalau yang bermasalah jelas kita bimbing kan gitu. Yang tidak bermasalah ini kita arahkan ke maksudnya ekskul ini gitu. Terus pribadi juga, misalkan dia
kok anak ini diam aja, kok nggak kayak kawannya, kita panggil pribadi gitu kan. Ada masalah apa, apa ada keluarganya yang sakit atau orang tuanya gimana, itu kita harus tahu. Karena memang yang namanya anak itu kan ceria ya, kok dia diam aja gitu. Jadi tidak siswa yang terlambat, yang merokok, yang ini tidak. Semua harus kita perhatikan seperti itu. Memang pokoknya kalau ada kelebihan dari siswa tersebut kita juga mengarahkan apa sih bakatnya tersebut kan bisa minat kita bakat tuh kita arahkan. Bisa kita arahkan. Contohnya nanti kamu kalau udah lulus dari sini kamu ke sini gitu. Jadi yang untuk kelas 9 itu di akhir semester mereka mau lulus ada panggilan pribadi ke kita. Jadi kamu mau melanjutkan kemana? Dari segi ekonomi apakah mampu? Kita punya buku alumni. Jadi kita kita data anak-anak yang mau masuk ke sini itu ada bimbingan. Jadi tidak mereka lulus dari MTS tuh hanya masuk sini masuk sana, tidak. Jadi memang terbukti siswa kami mungkin yang masuk ke sekolah yang lebih tinggi itu alhamdulillah berprestasi seperti itu. Sudah diarahkan, dibimbing memang satu persatu. Itu ada khusus untuk kelas 9 gitu kan. Kalau untuk kelas 7 nanti kita arahkan ekskulnya, kita arahkan semuanya gitu. Oke, baik, Bu. Terus pertanyaan berikutnya, apakah boleh guru BK mengajar di bidang studi di kelas? Kalau siswanya banyak, mungkin dia nggak sempat ya untuk mengajar di kelas. Tapi kalau kami di MTS, alhamdulillah saya masih mengajar. IPA. Kalau kami boleh aja gitu kan, boleh aja selagi dia memang mampu dan ada waktu gitu. Tetapi kalau mungkin siswanya sampai ratusan sekian, mungkin bukan nggak boleh, mungkin nggak sempat gitu kan. Yang mungkin tergantung dari kondisi dan situasi yang ada di sekolah. Oke, baik. Terus apa sih bedanya guru BK dengan guru lainnya? Bedanya mungkin banyak ya. Kalau guru BK ini terus terang tingkat kesabaran harus tinggi gitu ya. Terus setiap orang pasti memiliki emosi gitu ya. Jadi kalau misalkan dengan guru lain, dia mungkin tugas dia hanya mengajar, selesai urusan dia kan seperti itu. Misalkan dia ngasih nilai ke anak, mungkin selesai urusannya gitu. Tapi kalau guru BK tidak. Dia selain menyelesaikan dengan mata pelajaran, mungkin yang BK ini juga harus diselesaikan gitu. Jadi guru BK itu ada enaknya juga ya, dekat dengan siswa, dekat dengan siswa. Terus ya mungkin citranya biasanya guru BK itu galak gitu. Itu biasanya sih. Bang Ibu, ini udah lama, ibaratnya udah 5 tahun ya Bu ya menjadi sekitar 5 tahun. Nah, jadi dari udah beberapa tahun ini kasus apa sih yang paling mungkin paling sering Ibu selesaikan atau banyak kasusnya di sekolah gitu? Kalau sebelum corona, saya kan menyampaikan karena ini berbeda gitu ya. Sebelum corona itu kasusnya paling banyak anak merokok gitu ya, karena waktunya kan di sekolah banyak. Setelah terjadi corona ini kan kita tatap mukanya terbatas gitu. Jadi kemarin baru 1 minggu yang lalu saya menyelesaikan kasus anak membuat grup sendiri di kelas 8B. Itu mereka orang-orang tertentu dan di dalam grup tersebut itu isinya video porno. Jadi ini saya sudah selesai, saya selesaikan kemarin dengan orang tua wali murid. Dan ada yang memang menanggapi positif dan ada memang yang dia tidak datang karena dia katanya malu dengan guru anaknya, anak MTS tapi kok kelakuannya gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anak 100% karena di situ ada peluang untuk dia kan megang HP kan gitu. Kalau tidak megang HP kita kan tatap muka terbatas, itu kan tugas separuh tatap muka gitu. Jadi untuk corona ini saya tidak bisa menyalahkan anak 100%. Terus karena ada izin dari orang tua untuk megang HP, ya maklumlah namanya di HP itu kan ada semuanya isinya kan. Jadi jadi saya sampaikan kepada orang tua yang hadir itu,
tolong ini kita kerjasama kan gitu. Kalau di rumah nggak mungkin saya datang ke rumahnya nengok HP anak kan gitu. Kalau di sekolah mungkin perlu kami tahu. Jadi sebenarnya ini dari operator kami yang memang pandai melihat isi HP itu kan, jadi nampaklah ada grup tersebut, diketahui seperti itu. Kalau di rumah ya itu tanggung jawab orang tua sebenarnya kan. Kalau kami di sekolah ya itu mungkin kami selesaikan di sekolah, kami panggil anaknya kan, waktu itu dia bawa HP, jadi kami tangkap, iya kan, tangkap, lihat isinya semua dan siapa aja yang di dalamnya langsung disurati, orang tuanya datang, kita selesaikan dengan baik. Tapi untuk kedepannya saya nggak jamin juga kan gitu, karena peluangnya itu ada gitu loh. Kita guru BK kan di sekolah kan, di rumah ya orang tuanya, kalau orang tuanya mengizinkan ya kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Berarti itu kasus yang besar juga kalau yang kasus besar juga itu, karena anak seusia itu kan 13 atau 14 tahun dia udah paham yang tidak semestinya dia lakukan gitu kan. Kita sebagai orang tua ya, kalau saya ya khawatir sekali dengan hal yang seperti itu kan. Memang ini terjadi baru kali ini ya? Iya, seminggu yang lalu. Mungkin ada cabut, mungkin dari cabut gitu kan. Sebelum pulang. Kami kalau di MTS kan jam 7 itu udah masuk musola. Kami melakukan sholat duha dulu, baca Quran, ceramah, sholat duha, 7:30 kami masuk kelas. Itu kegiatan kami kan. Jadi kalau memang terlambat, memang nampak anak tuh, kita memang pagi itu memang harus bekerja dengan guru piket gitu kan. Kalau guru BK kan laporan dari bawah kan ke saya gitu. Terus sejauh ini ada nggak masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh guru BK? Apa ya kemarin? Tapi tidak siswa ya menurut saya itu. Kayak LSM gitu sih kan. Tapi itu tidak termasuk guru BK ya. Kayaknya kalau masalah dengan anak selesai semua. Yang kalau yang dari luar kayak seperti itu kan mungkin kepala sekolah ya urusannya ya. Kalau guru BK antara anak didik dengan wali kelas, kami kan ada jenjangnya gitu ya. Yang bertanggung jawab hari itu kan guru piket. Jadi semua masalah guru piket mengetahui, baru lapor ke, kalau anak didiknya dia ke wali kelasnya, wali kelas nanti ke guru BK gitu. Kalau guru BK udah tidak bisa, berarti ke kepala sekolah gitu. Itu jenjangnya gitu kan. Tetapi biasanya sampai di saya selesai kalau masalah anak tadi ya. Yang banyak ya kami kan sekolah swasta gitu kan, pakai bayar, tapi alhamdulillah ya anak-anak kami ya alhamdulillah gitu kan. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir. Memang sejauh ini siswa ataupun orang yang mengetahui tentang BK ini kan sepertinya lebih cenderung kalau guru BK tuh hanya sebagai tempat penyelesaian masalah atau untuk tempat siswa-siswa yang berkasus ya. Jadi bagaimana sih kita mengubah pola pikir orang supaya tidak mengatakan guru BK itu hanya seperti itu saja tugasnya gitu, kayak Ibu bilang tadi kan kayak dia juga mengarahkan gitu. Jadi kayak mana sih kita mengubah pola pikir orang itu supaya tidak memikirkan guru BK itu hanya itu saja tugasnya gitu. Sejauh ini kan kalau kita datangi siswa ya tahu mereka tuh guru BK tuh memang tempat penyelesaian masalah gitu ya. Pasti ada solusinya gitu pasti ya. ada solusinya, kayak mana biar anggapan siswa itu tahu loh kalau guru BK ini sangat penting kalau di sekolah kan. Karena guru BK ini bukan hanya tempat penyelesaian masalah seperti Bu bilang tadi, juga mengarahkan. Seperti apa sih minat dan bakatnya gitu. Ya, kalau mempengaruhi orang ya, atau mengajak orang supaya tidak berpikir bahwa guru BK itu cuma menyelesaikan masalah gitu. Ya mungkin kitanya lebih sosialisasi lagi mungkin di lingkungan sekolah tersebut kan, karena tidak semua guru bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Dia kadang melempar ke guru lain gitu. Karena saya kadang di sekolah, contohnya sekolah kami, saya pasti wali kelas itu di kelas 8, karena nanti di kelas 7 itu
nampak anak yang baru masuk itu kan dia agak apa namanya, yang agak aktif dengan yang tidak aktif, artinya yang agak apalah hiperaktif gitu. Itu nanti dipilahkan, dipisah. Saya sebagai selain guru BK saya wali kelas juga gitu kan. Jadi nanti anak yang bermasalah ini itu dikasihkan ke saya. Berarti Iya, ini memang dikasihkan ke saya. Setelah nanti ke saya memang tidak ada masalah gitu. Yang tadinya di kelas 7 ini tadi gurunya angkat tangan, ketika kelas 8 dengan saya biasa aja gitu. Karena mungkin kita setiap orang kan memang dikaruniai punya trik masing-masing ya, punya kemampuan masing-masing. Kita sama, mungkin sama-sama sarjana, tapi tidak semua orang memiliki mungkin ya kelebihan dan kekurangan kita tadi ya. Kadang ada yang ngomong, kalau saya sekali aja ngomong memang anak memang paham, patuh gitu kan. Mungkin ada guru lain mungkin yang sampai nangis gitu ya di buat siswa gitu. Itu kita bimbing anak tersebut. Jadi bagaimana kalau mengajak orang supaya tidak berpikirannya menyelesaikan masalah aja gitu kan, ya kita sosialisasi ke lingkungan. Berarti itulah pentingnya guru BK ya. Jadi di lingkungan sekolah itu dulu kita sosialisasi. Gitu kan, baru nanti mungkin di siswa, karena kami selain menyelesaikan masalah itu ada pertemuan. Di kelas, misalkan kelas 7 gitu kan. Jadi kita memberi arahan bimbingan seperti mungkin materi sedikit, tidak kayak mau ujian gitu, tidak, materi sedikit ini olah minat bakat, terus psikologinya, emosinya kita harus tahu setiap anak didik gitu. Baik, terima kasih Bu dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin inilah pertanyaan terakhir. Mohon maaf juga mengganggu waktunya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke teman-teman, itulah tadi sekilas penjelasan dari Bu Mia tentang guru BK. Nah, memang menjadi seorang guru BK ini memang butuh kesabaran yang tinggi, kata Ibu tadi. Memang guru BK ini sangat penting di sekolah, karena guru BK ini bukan hanya tempat penyelesaian masalah. Ibaratnya kalau ada siswa nanti ada bakatnya di mana, bisa juga diarahkan ke situ. Tahu nanti ibaratnya bakat minatnya seperti apa. Jadi bukan hanya tempat penyelesaian masalah. Jikalau ada siswa yang bermasalah hanya di guru BK, bukan itu saja. Akan tetapi guru BK ini banyak perannya, karena dengan guru BK ini saja nanti anak-anak bisa mengarahkan bakat minatnya apa, jadi bisa terkendalikan. Mungkin seperti itu. Baik, itulah tadi wawancara tentang guru BK. Saya Zamzami. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Lebih kurang saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.